Citra katanya punya temen yang dulu apa? Punya temen hayalannya. Sebenarnya bukan Jangan bilang itu gue ya. rahasia ya. Tapi aku emang ngefans banget lah Mbak Citra ini dari dulu. Kenapa? Apalagi lagu-lagunya. Mentari bersinar. Itu Siapa ya? Citra Solartika. Pak, Citra sekolah TK. Skolastika. Iya. Tapi ada punya beberapa teman yang sampai dewasa ini mereka punya teman ternyata yang bukan hayalan, yang bukan cuman ada di pikiran imajinasi mereka. Kita mungkin pernah tahu Risa Saraswati, dia kan punya teman Peter CS Ya, yang Peter, anak-anak Peter. Belanda itu. Oh. Terus saya juga Sarah Wijayanto. Bukunya mau dibikin film tuh. Udah selesai ya? nanti. Tinggal tayang tuh. Tinggal tayang. Danur. Nah, terus saya juga ada Sarah Wijayanto. Berarti dia menembus dimensinya orang-orang itu ya? Jadi karena Risa ini kan indigo. Dia di rumah sendiri, tiba-tiba ada yang ngajak bicara anak-anak Belanda ini. Itu dia, dan akhirnya malah justru setiap hari itu diajak komunikasi. Tapi beda-beda. Saya jujur pernah tanya sama Risa, kenapa teman-teman kamu gak pernah main ke rumah saya? Saya tanya. Terus gak beraninya, katanya udah pernah tapi balik pulang. Kenapa? Di depan rumah banyak banget temennya ya. Jadi bahasanya gitu, jadi makhluk goib pun mereka juga mikir-mikir gitu, maksudnya mau komunikasi sama orang lain, ibaratnya kayak misalnya Belum tentu mereka ngebuka. iya misalnya anaknya Kiprana atau anaknya Cipan, anak Kang Ronald juga gitu, jadi belum tentu mereka mau bicara dengan orang lain. Nah, untuk membuka si gelombang itu sendiri memang ada cara. Maksudnya dari mereka sendiri apakah mereka siap atau dari kita sendiri juga kita harus ngebuka. Oh iya. Yang pasti setiap manusia itu punya frekuensi gelombang otak, itu dia. Jadi untuk bisa menerima komunikasi dari dimensi yang berbeda, frekuensinya harus disesuaikan. Untuk apa kita menyamakan frekuensi? Maksudnya tujuannya tuh apa sebenarnya? Masing-masing aja gitu ya, Iya, Cia? perlukah kita menyamakan frekuensi sampai akhirnya kita ketemu? Ya tergantung mereka masing-masing makanya. Nah, Kak Cipan kayaknya mau nih. Enggak, lu jangan gila lu ya. Biar bisa say hi Ci. Hai Cici. Tapi sebenarnya gini loh, Cici nolak-nolak tapi sebenarnya punya. Dia ada. punya. Tapi nggak mau denial. Bukainnya. Ya serius Din, beneran, bukainnya. beneran lo Coba punya. lihat. Dari dulu gua Cici ketemu sama ngasih lo lihat pertama ya? kali Punya. punya. Perempuan tapi cakolan apa? Gue pernah lihat, gitu. gue pernah lihat Cici. Rambutnya dicepol. Cici gue Ya. pernah lihat. Terus? Gue pernah lihat terus kemarin ngomong, nego aja say. Ya kan? Ya kan? Bener kan? Ngaku loh. Itu iklan. Itu iklan yang lu lihat di TV. Ya begitu tadi ciri-cirinya. Ini ceritain dulu, lu tuh kan yang di belakangnya ada yang pakai cepol, perempuan Enggak, berarti ini ya. serius apa bercanda sih? Bener. Your ancient leluhur. Berarti kesimpulannya setiap orang pasti punya teman goib. Beda teman Beda teman goib sama sama pendamping. pendamping sama tuh beda. Korin. Pendamping tuh Khodam, mungkin kayak yang beda. ngejagain gitu maksudnya. Beda. Kalau Korin tuh yang Guardian angel, jahatnya, spirit kalau guide, Korin itu ya. banyak kalau bahasa Inggrisnya Yang sih. saya apa itu? Sebenarnya itu ancient dari leluhur. Oh, leluhur. Guardian apa ya kayak spirit guide kalau bahasa Oh, Inggris. Kalau lu bersih Ki, lu gak ada pendampingnya Ki. Karena pas detik ini lu pacar aja belum ada Ki. Karena gue pernah dengar ada orang yang nggak, maaf ya Oki, gue bukan ngomongin lo ya, tapi nggak nikah-nikah, susah dapet jodoh karena pengaruh dari makhluk goib di sekitarnya. Oh, Temanya nutupin. jadi nggak kawin-kawin ya Pak. Enggak, ini kemungkinan kan kemungkinan. Kemungkinan Siapa tahu selama ini tertutup. Oki jomblo itu kan ada yang nutupin gitu Ketutup loh. genderuwo mungkin depan lo. Coba Bu Citra bisa Tapi dilihat. bisa kan Ya Citra? tapi kalau lu gak tutupin Bisa, kelawar-kelewar Ki. Nggak, sekarang siapa juga yang mau ngerjain Oki, Mm-mm. itu loh. Karena Oki ini nggak pernah nyakitin orang lain, itu satu dari auranya kelihatan. Tuh, Ki, berarti humoris itu sulit ditembus kalau orang yang humoris Itu tuh. benar, itu Iya, persyaratan benar. utama. Orang kalau nggak mau kena kiriman atau santet segala macam, satu, Humoris. humoris. Ha. Dan juga jangan menyakiti orang lain, karena itu adalah Kuncinya. modal utama. Itu dia. Terusnya kalau pertanyaan kenapa Oki, maksudnya ada orang Enggak, yang bukan Oki, tapi ada orang yang katanya nggak bisa dapet jodoh karena ketutupan makhluk katanya. ada beberapa kasus yang memang pernah saya handle itu, ada memang orang yang setiap mau menikah selalu nggak jadi-jadi. Nah Ternyata setelah dicek itu memang ada yang melakukan sesuatu untuk mengikat. Menggagalkan. Iya, dan itu memang ada ilmu. Berarti si orang itu dicintai oleh si makhluk gaib ya? Enggak, manusia tapi yang tidak pingin dia menikah, dikirimin. Dikirim. Oh, manusianya yang Jahat ngirim. ya. Sakit Berarti ya. hati biasanya Kang. Bener Itu kan tadi Oki? kirimnya pakai ojek online atau pakai Paket lah cepet, langsung.
Itu yang manusia ke manusia ya. Tapi kalau yang gaib jin, ada jin yang menyukai seseorang Ya, itu sampai juga, dia tidak memperbolehkan dia dengan lawan jenisnya. Itu ada. Jin Ada. menyukai manusia. Ada yang sampai itu. dinikahin dan itu emang ada kejadiannya. Bininya Narji. Lu pikir dinikahin siapa? Nikahin. Lu Itu gimana? Lu nonton infotainment, yang nikah ini bukan Kiprana nih teman-teman kita nih bisa nggak nih ada nggak yang kelihatan gitu menonjol si baik Gimana? yang pendamping atau teman gaibnya lah. Kalau saya nggak pernah menemui case istilah teman gaib memang ya. Cuman saya meyakini di sekitar kita, di setiap kehidupan itu selalu pasti ada yang namanya alam semesta lain. Kehidupan jin, fata morgana dari jin. Semuanya pasti memiliki yang dinamakan jin horin. Kalau hodam tidak. Kalau hodam biasanya didapati oleh tingkatan-tingkatan spiritual. Tinggi. Misalkan dia melakoni tingkatan itu sendiri atau dari jin tersebut itu suka seperti yang tadi disampaikan sama Nyanya. Suka dengan orang tersebut sehingga dia ingin mendampingi. Makanya ada istilah jin pendamping. Iya. Seperti itu. Jadi horin dengan jin pendamping walaupun sama-sama jin Beda. kastanya lebih dahsyat jin horin. Karena dia di ruqyah pun tidak akan pernah mampu. Tidak Iya. akan pernah bisa mati. Beda dengan jin-jin biasa yang kastanya rendah. Seperti itu. Jin korin itu kan yang ada hubungannya dengan kakang kawah di hari-hari ya, saudara Betul. kembar ya. Nah, kalau orang Jawa mempercayai kakang kawah di hari-hari namanya apa ya? Lupa saya. Iya kakang kawah di hari-hari, jadi maksudnya kalau di ini kan disebutnya korin, jadi menyerupai kita. Kadang-kala ada orang yang melihat misalnya gini, Oki di sini nih, tapi tiba-tiba Dia ketemu di mana ketemu gitu. lagi di warung depan, Nah. beli apa gitu. Jin horin itu satu-satunya jin yang nggak bisa difermak. Hah? Itu jeans. Iya, yang lain jin kan bisa. Kalau jin horin mah nggak bisa difermak. Ya, Mana teh saha? Keluar. Mana teh Aing saha? makan. Keluar. kopi aing yang kopi. Oke, nanti teman-teman juga di sini ada beberapa mungkin nanti akan kebetulan kita ada Kisolepati di sebelah sana yang bersiap-siap akan melukis. Kira-kira di antara teman-teman kita ini ada teman gaibnya nggak? Apa kabar Ki? Ah keren lah. Nih di antara teman-teman kita nanti kira-kira yang pendamping lah atau siapalah nanti akan dilukis. Atau justru mungkin kita-kita ini wajahnya yang akan dilukis oleh Kisolepati. Ya. Ji kayaknya. karena kita Itu sebagai mah biasa. pendamping. Langsung. Gak usah sama Ustaz Soleh Pati. Beda, Kisolepati itu akan menutup auratnya dalam melukis. Mata. Itu jelas. Oke, sekarang nanti kita akan lihat aja lah seperti apa. Dan ada ceritanya tentu saja. Sekarang waktunya ke Kang Maman. Pertama, soal hal gaib tegas dalam Al-Quran dikatakan, buka surat An-Naml. Katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Tetapi mempercayai hal yang gaib merupakan salah satu syarat dari benarnya keimanan. Buka Al-Baqarah 12. Alif Lam Mim. Kitab ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada salah satunya yang gaib. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang mendalami fenomena teman imajiner, tentu tahu arti metode Jessica. Metode penciptaan teman imajiner yang dibuat dengan sengaja. Tadi sedikit disinggung oleh Kang Denny dan Citra. Dan juga 6 dampak positif teman imajiner pada anak. Di antaranya memungkinkan mereka menavigasi masa remaja mereka. Dan bagi seseorang yang jatuh cinta, mungkin juga pernah dirasakan oleh Oki, teman gaib itu kerap dimaknai sebagai kamu yang sengaja dikirimkan Tuhan yang maha gaib dan maha baik untuk selalu kurindui, untuk selalu kucintai. Karena rindu dan cinta juga sesuatu yang gaib. Karena rindu dan cinta juga adalah bahasa hati, maka hanya bisa dirasa oleh hati. Tante siapa namanya? Apaan? Bukan. Bukan. Bukan mau. Gak mau Pak. Gak mau Pak. Gak mau Pak.